Oke, sekarang kita masuk ke latihan 2 strip 4. Di sini kita lebih belajar bagaimana dampak dari data yang tidak valid terhadap hasil pengolahan data sama dampak dari kesalahan penggunaan tools terhadap akurasi hasil. Sebenarnya yang dampak kesalahan penggunaan tools terhadap akurasi hasil itu udah ada sih di yang sum if itu. Tapi nggak apa-apa, kita ulang aja ya. Karena akan lebih kelihatan sebenarnya di situ. Oke, kita mulai. Di sini kita udah punya data penjualan dari PT ABC-nya, ada laporan penjualan per produk, ada laporan kinerja pramuniaga, sama ada laporan per pelanggannya. Jadi kita mau cek apakah laporan penjualan per produk yang mereka sudah berikan ke kita sebagai auditor itu udah benar atau belum. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita laporan penjualan per produk. Di sini kita pakai pivot aja supaya lebih cepat ya. Oke, mulai insert pivot table. Ini di sini cepat aja ya, karena sebelumnya kan udah Ctrl A, Enter, oke. Barang masukin ke row, kuantitas, masukin ke values, oke. Di sini aja, dari sini kita udah bisa lihat kalau yang kita bikin, hasil pivotan kita, itu lebih banyak barangnya daripada laporan PT ABC. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Rupanya di sini, setelah kita lihat itu, ada kedelai kecil nih. Tapi spasinya lebih dari satu. Ada kedelai kecil-kecil, bukan kedelai kecil ya. Terus ada ubi merah, ada ubi merah. Oke, itu yang bikin beda. Nah, maka dari itu sebagai auditi, auditor, auditor, kita ke data penjualan, boleh. Terus kita copy, move or copy ya. Kita move to end, create a copy. Oke, nah ini kita bukan revisi ya, kita nggak usah revisi. Sorry. Ini bilang aja data penjualan versi audit. Oh, jangan versi audit. Kesalahan. Kesalahan. Oke, gitu aja. Kita mau kasih tahu ke mereka mana aja yang salah gitu ya. Nah, untuk mengetahui kesalahannya, itu gampang. Control Shift Down untuk ngeblok semuanya. Terus kita bisa menggunakan data validation. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengetahui apakah mana-mana aja yang salah. Salah satunya dengan data validation. Oke, cara data validation itu kita bisa klik data. Terus di data tools itu ada kayak centang sama cross gitu. Itu data validation namanya. Oke, allow jadi list. Source-nya itu kita ngambil yang laporan penjualan per produk gitu. Oke, yang ini. Dengan asumsi PT ABC ini udah melaporkan semua produknya di dalam sini gitu ya. Oke. Nah, tapi kan masih nggak kelihatan mana aja yang salah gitu. Kita bisa menggunakan data validation dan circle invalid data. Nanti udah kelihatan mana-mana aja yang salah. Nah, jadi alasan mereka laporan ini tidak sama sama yang ini, ya karena ada kesalahan data di sini. Di sini. Oke, selanjutnya kita mau cocokin ya. Laporan kinerja, mana nih? Ya, laporan kinerja pramuniaga. Oke, caranya sama. Kita klik insert, kita klik pivot table, kita klik table range-nya, masukin dari data penjualan lagi yang versi mereka ya. Ctrl A. Oke. Terus kita oke.
Kita mau barang itu ada di row, terus pramuniaganya itu ada di column, dan ini sepertinya itu ya, kuantitas tapi dalam count ya. Oke. Jumlah penjualan per pramuniaga soalnya. Ya, benar. Sum, ini masih dalam sum, kita ubah jadi count. Oke. Oke. Dan untuk cek itu, kita bisa, nggak perlu sebenarnya, nggak perlu dicek. Ini udah kelihatan ini salah. Oke, karena masih ada di sini ya. Nah, selanjutnya laporan per pelanggan. Sama lagi, insert pivot table. Range-nya ngambil data penjualan, Ctrl A. Oke. Pelanggan masukin ke row, jumlah bruto. Jangan count. Sum. Oke. Diskon, oh itu jumlah diskon ya maksudnya. Terus jumlah neto, ubah lagi. Sum. PPN, ya benar ya. Terus total tagihan. Paling bawah. Sum diubah. Oke. Nah, oke. Supaya cepat, kita ngeceknya, kalau ini kan udah pasti salah ya. Nah, siapa tahu laporan per pelanggannya benar. Mari kita cek. Tidak mungkin benar lah, ini aja udah beda hasilnya. Ini ada berapa tuh? Ada 14. Di sini ada 13. Oke, berarti dia juga punya kesalahan. Ya benar, toko bunda, toko bunda. Kita balik ke data penjualan kesalahan, caranya sama juga, Ctrl Shift Down. Kita ke data validation. Oke, allow-nya jadi list, source-nya ngambil yang mana? Source-nya itu ngambil dari si laporan per pelanggan ini. Dengan asumsi PT ABC sudah melaporkan semua nama pelanggannya di laporan ini ya. Oke. Ya, kelihatan. Ini ada salah, ya ada salah. Nah, sekarang kita mau iseng benerin aja ya. Ini kan kita udah tahu nih dampak dari data yang tidak valid terhadap hasil pengolahan data. Ya, ada dampaknya itu laporan yang kita hasilkan itu tidak akan sesuai dengan laporan ini, laporan yang seharusnya sebenarnya gitu ya. Oke, sekarang kita mau bikin yang benarnya. Caranya kita move or copy, create a copy lagi. Terus ini revisi menurut audit. Sebenarnya ini bukan tugas kita, ini tugas perusahaan ya. Nah, ini seharusnya tugas perusahaan. Oke. Oke. Close it down. Data validation-nya udah belum? Oke. Oke. Oh, bisa dilihat juga ini ya, ketemu ya. Ini ada petik 382500. Seharusnya ini semua dalam bentuk angka, berarti kita harus hitung lagi manual ya. Langsung aja, jumlah bruto sama dengan harga satuan dikali dengan kuantitas. Jumlah diskon sama dengan, oh, no. Jumlah diskon biarin aja. Persen diskon maksudnya. Jumlah diskon itu sama dengan persen diskon dikali dengan jumlah bruto. Jumlah neto sama dengan jumlah bruto dikurang jumlah diskon. PPN sama dengan jumlah neto kali 10%. Terus total tagihan sama dengan penjumlahan dari PPN tambah jumlah neto. Oke. Kita blok.
Wait, what? Why? Oh no. Ini maksudnya. Ini blok. Am I wrong? Mana ini? Iya, benar. Oh no, Allah. Tidak boleh seperti itu. Ini, ya, ini, ya. Oke. Tadi ada salah ya. Jumlah diskonnya, persen diskonnya ke kopi juga. Nggak boleh kayak gitu. Oke. Di sini kita benerin aja. Ubi merah. Mana ubi merah? Kedelai kecil-kecil. Jadi kedelai kecil, kedelai kecil, jadi kedelai kecil. Kedelai kecil, jadi kedelai kecil. Oke, habis. Toko Bunda. Oh ya, karena di TM ini kita masih hanya membahas dampak dari data yang tidak valid. Jadi sebenarnya ini bisa ada cara cepat, ada cara autonya, kayak fuzzy lookup ya. Kalau dari DOSCO, nah tapi itu pelajarin belakangan aja. Ini udah semua. Oke, udah aman ya. Sekarang kita bikin laporan-laporannya lagi. Oke. Yang udah direvisi. Laporan penjualan per produk. Ini versi revisi ya. Oke. Nah, kita sekarang insert, cepet aja. Table ngambilnya dari mana? Yang udah kita revisi, Ctrl A. Oke, terus masukin itu di mana? Ini di barang, di row, terus kuantitas di value. Oke, sekarang kita mau cek apakah ini udah benar atau belum. Sorry, kurang naik ke atas. Ya, cakep. Oke, kita copy lagi di sini. Ini kita bikin perbandingan. Oh, cek aja. Cek. Oke. Oke, sekarang kita sama dengan ini, sama dengan ini. Ya, false. Nah, ada yang false, ada yang dua ya. Nah, kenapa false? Oke, kita cek. Kita cek. Rupanya di sini dia ada tanda petik ya. Dan di sini juga ada tanda petik. Nah, tapi misal nanti ada ratusan data gitu ya. Ada ratusan data. Nah, kalian bisa menggunakan sort and filter ini. Kita filter. Terus nanti kita pilih aja yang false, oke? Nah, nanti kelihatan nih. Si cabai kering sama ubi merah. Kenapa mereka bermasalah? Dikarenakan di sini kita 177 sama 192 itu adalah value, namun di laporan PT ABC mereka masih menggunakan teks. Tahu dari mana itu teks? Teks itu bisa dilihat dari tanda petik di awal. Oke, itu menjadi temuan audit kita. Oke, selanjutnya laporan kinerja pramuniaga. Ini pindahin aja lah ya. Nah, oke, dari sini kita, ini yang udah kita revisi, masukin insert pivot table. Oke, table range-nya kita ambil yang ini, revisi Ctrl A lagi. Oke, terus masukin produk.
Oh, barang, sorry. Barang, pramuniaga ke kolom, terus habis itu penjualan ya. Berarti kita ambil yang mana? Kuantitas. Oke. Value field settingnya diubah jadi count. Oke. Dan sekarang kita, kurang naik lagi. Dan sekarang kita mau cek, oke? Ceknya di bawah aja. Biar nggak terlalu panjang. Ini kita copy lagi. Nah, kita mau lihat apakah dia sama dengan dia. Tentu saja tidak. Oke. Nah, kalau yang tadi kan cuma satu garis saja ya. Sorry, di mana itu? Nih, kalau ini kan cuma bukan satu garis, cuma dua baris saja. Jadi kita bisa ngelihat kayak false-nya mana dengan langsung kayak sort and filter ini. Nah, tapi kalau di sini kan ini ada banyak. Cara ngelihat dengan cepat, kita pakai conditional formatting. Terus habis itu kita pilih yang equal to, highlight cell rule equal to, isinya false. Oke, di sini udah kelihatan false. Nah, kita cek sekarang kenapa dia false. Nah, rupanya si Rahmat sama Roy tidak diakui penjualannya, padahal seharusnya menurut pivot yang udah kita revisi itu terjual gitu ya. Ini menjadi temuan audit, yaitu dampak dari data yang tidak valid. Oke, bukan dampak dari data yang tidak valid sih. Ini lebih ke mungkin bisa jadi fraud gitu ya. Oke, laporan kinerja per pramuniaga udah, laporan per pelanggan sekarang. Ini belum revisi. Kita bikin yang udah revisinya. Di sini. Sudah revisi. Oke, masukin aja. Insert, pivot table. Range-nya ngambil yang mana? Yang udah kita revisi, pilih salah satu, Ctrl A, masukin, oke. Oke, di sini pelanggan kita masukin ke row, terus masukin ya, value. Oke, jumlah diskon. Oke, masih bagus. Jumlah neto dia minta, oke. Sama off neto, PPN. Oke, terus total tagihan. Ya, benar. Sama off tagihan benar. Oke. Sekarang kita mau cek. Copy lagi. Sama lagi caranya. Sama dengan ini, sama dengan ini. Oke. Sehingga kita bisa tahu mana aja yang true, mana aja yang false. Nah, kelihatan tuh ada yang false tuh. Caranya, ngulang lagi ya. Dari conditional formatting, highlight cell row equal to false. Oke. Oke, di sini ada 3 kesalahan. Warung sehat, jumlah penjualannya. Oke, bisa kita lihat Pak Dul itu berarti yang di sini. Oke, dan Pak Dul yang di sini. Oh, ada selisih 200 ya. Ini jadi temuan audit kita, bisa mungkin ini typo ya. Dan juga mungkin juga ya ada salah pencatatan ya di mana gitu. Oke, di warung sehat ini juga berapa? 390. Korupsi 300.000. Nah, itu mungkin typo atau apa? Atau ada salah perhitungan ya. Oke, itu adalah mengetahui bagaimana itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengetahui mana aja yang salah gitu. Oke.
Udah sih, itu aja. Dampak dari data yang tidak valid terhadap hasil pengolahan data itu tadi udah yang di sini. Karena dia ada ubi mira, kedelai kecil-kecil, sehingga laporan yang dihasilkan itu bikin jadi ngaco. Nih, ngaco ya. Select all. Nih, ini jadi ngaco di sini. It's bos. Jadi ngaco di sini. Oke, itu. Terus tadi dampak kesalahan penggunaan tools terhadap akurasi hasil juga kita udah lihat. Itu lebih ke kalau kita nggak lock sama kalau kita lock. Oke, udah itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semoga lancar-lancar.